Ya, guys. Oke, halo teman-teman semua. Kali ini balik lagi di acara ngosan, ngobrol santai. Tapi walaupun ngobrol santai, kita tetap ada topiknya nih teman-teman. Topik kita kali ini apa, Andik? Ya, di hari ini topik kita peran media sosial dalam perubahan sosial. Oh, ini pembahasannya seru banget ya, karena Iya. berhubung sekarang tuh orang-orang pada pakai media sosial, mungkin banyak perubahan sosial yang terjadi dari media sosial itu, Dik. Nah, Ya, kebetulan kita nggak cuma berdua nih, teman-teman. Kita ada 5 teman lagi yang nanti bakal ngasih pendapatnya tentang peranan media sosial terhadap perubahan sosial ini. Boleh, Dik, dikenalin, Dik. Oke, perkenalkan nama gue Dika Febrianto dan di sini ada teman-teman gue nih. Yang pertama ada Yofi Subhan Moriska, terus ada Abel Gosal, Alsianisa Nabila, ada Arsyan Nur Aziza, Muhammad Ansyori, dan Rafif Agia Putra. Nah, Bisa say hello nih teman-teman semuanya. Halo. Halo Yofi, halo Dika. Halo semua. nah, iya. Halo, teman-teman. Gimana, teman-teman, selama pandemi tetap produktif sampai cuman di rumah doang nih? Tetep dong produktif tuh harus. Oh, jelas. Emang harus gitu ya kita biar kata lagi banyak penyakit, cuman kita juga harus tetap bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, nggak diem doang. Nah, Dik, apa sih Dik pembahasan kita kali ini, Dik? Tadi udah ngomong ya gue ya. Iya. Dik, bukan Dik. Oke, nih teman-teman, kan kita di sini tuh tadi udah bilang nih, sesuai dengan tema kita hari ini, peranan media sosial terhadap perubahan sosial gitu. Jadi yang kita tahu kan sekarang apalagi semenjak era pandemi ya, orang-orang jadi jarang ketemu langsung. Tapi kalau sekarang ini sih udah ketemu langsung ya. Apalagi udah mau mulai kuliah offline juga, terus banyak kantor-kantor yang emang sekarang udah WFO. Iya, Menurut teman-teman nih, perubahan sosial terhadap peranan media sosial itu gimana sih menurut teman-teman nih? mungkin dari dampaknya dulu kali ya, dampak positifnya itu apa? Mungkin kita ini dulu bahas pengertiannya dulu, maksudnya apa gitu, baru ntar kita jelasin ke positif negatifnya. Boleh. Siapa yang mau speak up? Mungkin dari sisi sebelah kiri ya, dari Ica ya. Iya. Oke, silakan Ica. Jadi sini kan ngomongin peranan media sosial kan dalam perubahan sosial. Kalau menurut aku tuh peranan media sosial itu tentunya banyak nih kalau sekarang perubahan sosial sekarang. Contohnya kayak zaman dulu kan kayak orang tuh komunikasi kayak susah gitu kan. Kalau misalkan kayak pas zaman-zaman kayak tahun 2005 itu kan internet masih belum kesebar banget kan. Orang tuh masih pada banyak yang pakai SMS. Itu tuh udah mulai dari biayanya aja SMS tuh mahal. Sekarang sedangkan orang kalau beli kuota aja itu nggak terlalu mahal kan. Orang bisa WhatsApp tanpa harus SMS sih gitu. Iya, Jadi benar. kayak biayanya juga udah nggak semahal dulu kalau buat berkomunikasi. Iya, gue setuju sih sama Ica. Karena sama kayak kalau dulu tuh sekarang tuh beda ya sama dulu. Kalau dulu tuh kalau apalagi Instagram itu beda banget ya sekarang sama dulu. Ya, benar. Karena kalau dulu itu belum ada Instagram. Kalau sekarang udah ada Instagram.
Nah, gimana Dika? Menurut lo setuju nggak, Dik? Setuju banget sih. Karena kan sekarang, apalagi dulu untuk di aspek komunikasi ya, dulu kan masih BBM, masih BlackBerry Messenger. Itu pasti susah banget kan. Kita Mm-mm. nyari PIN orang lah, terus dari keamanannya juga kurang. Dan sekarang kan pasti udah ada nih kayak WhatsApp, terus ada Telegram, terus ada Line, di mana tiga media sosial ini yang beraspek di komunikasi kan lebih mudah, terus lebih simple. Mungkin dulu untuk video call aja susah banget, terus mahal kan. Dan sekarang adanya media sosial yang membuat semuanya tuh lebih simple, lebih kayak dulu tuh gue kayak mikir ya, kita tuh untuk natap muka orang secara jauh, kayak kita ada lagi di Jakarta, terus si Yofi anggap aja lagi di Kalimantan. Itu dulu kayak gue mikir impossible banget gitu. Gue bisa ngelihat tatap muka secara langsung sama Yofi. Padahal kita di luar kota yang berbeda. Tapi sekarang karena ada media sosial yang lebih canggih, kita bisa gitu. Sekarang ada fitur kayak video call di WhatsApp, terus ada live IG, di mana perubahan-perubahan itu yang menurut gue dampaknya itu pesat banget sih gitu. Mungkin kalau ya gue setuju sih lebih simpel sekarang. Mungkin yang lain gimana? Mungkin tadi kan gue berbicara di aspek komunikasi nih, karena kan di media sosial itu nggak cuman di komunikasi aja kan, ada kayak untuk sekarang aja kayak belanja online udah canggih banget gitu, kayak di kamar masing-masing udah bisa beli barang ya kan, pakai e-commerce kayak Shopee lah, Tokopedia, terus Lazada, OLX, kan Iya, itu iya. mempermudah kita juga, itu juga salah satunya. Perubahannya sih itu benar-benar pesat banget. Mungkin dari teman-teman semuanya ini ada yang berbeda atau gimana? Mungkin bisa. Mungkin kita ke ini ya, eh, tamu selanjutnya ada Gosal nih. Gimana, Sal? Menurut lo, Sal, pendapat lo tentang perubahan media sosial, perubahan sosial ini tuh gimana? Kalau menurut Iya, gua kalau buat perubahan sosial tuh ngaruhnya gede banget sih emang kalau dari dulu sampai sekarang ya. Beda banget gitu iya, dibanding dulu sama sekarang. Sekarang kayaknya semua apa-apa dari media sosial tuh udah bisa dapat semua orang, kayak info-info dari berita, info-info dari pemerintahan. Itu kita bisa tahu dari media sosial. iya, Jadi iya, kita iya. udah bisa bisa dapetin dari kayak dari Instagram, TikTok segala macam itu kita bisa tahu. Dari apa selain berita kita juga bisa tahu kita bisa tahu info-info bisnis kayak kayak pokoknya kayak trader-trader gitu dah, kayak Iya, iya. bisnis-bisnis gitu kita bisa tahu dari Instagram. Kan banyak tuh kalau orang yang ngepost di Instagram tuh kalau apa namanya yang dia main trader gitu-gitu, jadi kita bisa tahu bisnis-bisnis gitu. Itu berubah apa dampak dampak banget sih buat perubahan sosial. Itu Jadi aja sih. jadi kayak sekarang tuh lebih mudah gitu ya, nggak kayak dulu kayak susah Iya, mendapatkan informasi gitu ya. sekarang Kalau tuh dulu jadi tuh, gampang banget buat dapetin informasi kayak gitu. Itu iya tinggal buka benar. Instagram, nge-scroll, kita bisa dapet info itu. Iya benar-benar setuju juga. Kalau menurut Ansori gimana? Kalau menurut gue sih ya, dampak perubahan media sosial tuh gede banget ya buat sekarang gitu. Apalagi sekarang kan pandemi, susah ketemu temen gitu kan. Jadi kalau lewat media sosial tuh bisa sambil kerja, ketemu temen, VC-an gitu. VC-an juga kan sekarang udah bisa bergrup gitu kan. Terus juga bisa sambil ya ngapain aja gitu. Iya, iya, Apalagi iya. nyari materi Kalau kuliah juga ada di sosmed. iya, tapi kalau misalnya kan tadi sempat ada apa yang bilang WhatsApp ya, WhatsApp terus kayak itu
termasuk media sosial bukan sih kayak gitu? Apa cuman platform biasa yang bisa connect ke semua orang? Kalau setahu gue media sosial tuh lebih ke ini sih, apa ya? Ya kita bisa ngobrol sama orang kayak model Facebook, cuman dia itu lebih luas gitu, nggak cuman sebatas bisa buat telepon sama chattingan via VC gitu. Iya. Gimana, Dik? Iya. Dengar. Ya, sabar. Oh, itu jawab dong. Oper. Oh iya, nah kan tadi udah banyak nih pendapat-pendapatnya lagi nih. Mungkin ada yang belum jawab nih, ada Aca sama Bang Rapip nih belum ngasih pendapat nih. Coba kasih pendapatnya Bang, sama Aca. Oke, menurut gue pribadi sih dampak dari media sosial itu yang paling pertama itu batasan sih. Jadi kenapa batasan itu karena sama kalau kita dulu itu kan kita nggak ada ya yang namanya itu grup, terus yang namanya itu video call, terus apa yang kita lakukan sekarang itu kayak Zoom begini itu kan nggak ada dulu. Jadi itu salah satu batasan yang yang ada sekarang dalam pengaruh media sosial. Terus yang kedua itu dampak media sosial itu dia bisa lebih mengekspresikan diri orang gitu. Jadi setiap orang yang punya bakat atau setiap orang yang punya keahlian tertentu itu bisa memposting diri mereka itu di media sosial itu, contohnya seperti di Instagram, terus bisa buat blog juga, terus bisa bikin YouTube atau video-video tutorial begitu. Jadi itu sih dua dampak yang menurut gue paling berpengaruh. Iya, setuju banget sih. Emang banyak banget ya ternyata ya. Kalau menurut Aca gimana, Aca? Ya, sorry, tadi sinyal hilang. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kalau media sosial kalau buat sekarang ini sih ya lebih ngaruh ke komunikasi sama buat mendapatkan banyak data sama informasi gitu. Kayak sekarang kan emang kita tuh lagi di masa pandemi COVID ini ya. Terus juga orang-orang juga sekarang lagi sibuknya untuk vaksin gitu kan. Terus kita juga nggak bisa kemana-mana nih, maksudnya keluar rumah juga masih ada batasan gitu. Nah dalam media sosial ini tuh perannya tuh kita bisa mencari informasi gitu dari media sosial. Kita mau melihat gimana nih kita mau vaksin mana, data vaksin-vaksin yang tersedia itu sudah di mana aja. Jadinya tuh kita nggak perlu repot-repot kayak buat keliling cari tempat-tempat vaksin yang sudah ada gitu loh. Yeah. Jadi menurut tuh kayak sekarang tuh lebih buat ke mencari data-data informasi aja sih yang penting banget. Karena kan sekarang keterbatasan buat keluar rumah ya. Jadi media sosial tuh buat platform juga sih buat mencari semua gitu di luar rumah tanpa harus keluar rumah. Iya, Cak. Gue juga setuju banget. Jadi emang kesimpulannya gimana, Dik? Lu belum kasih statement nih tentang media sosial. Mungkin bisa. Tapi kita dengar dari teman-teman itu ya kesimpulannya ini sih emang sosial media itu penting ya buat sekarang ini, apalagi zaman modern ya, Dik ya. Iya, benar banget. Lu termasuk salah satunya nggak, Dik, pengguna sosial media? Pastilah, apalagi kan pastilah anak muda kan sekarang. Iya, biasanya apa sih yang biasanya kalau gue biasanya sosial media yang gue sering buka itu paling Instagram. Kalau Instagram kayak ada gitu berita, kita tuh nggak perlu buka detik.com aja ada gitu di Instagram detik.com misalnya gitu. Jadi nggak perlu buka-buka website lah gitu. Ya, benar banget.
Apalagi sekarang kan juga dari segi cari kerjaan kan kita juga nggak perlu nih harus gedor perusahaan ini harus datangin kan sekarang udah ada aplikasi kayak LinkedIn ya kan Oh terus iya. kayak Job Street di mana kita bisa nyari kerjaan gitu di sana jadi kayak lebih mudah sih simple mudah mungkin kita nanya nih ke teman-teman eh, aplikasi apa atau media sosial Benar. apa yang pakai gitu. Ya, lo semua di sini pakai media sosial apa nih? Yang paling maksudnya sering yang masih aktif gitu. dan dampaknya sih kayak contohnya kayak WhatsApp nih gue sering WhatsApp kenapa karena kayak informasi terus kayak perkuliahan kan sekarang juga melalui WhatsApp juga Iya, kan jadi grup kayak ya. dampaknya bener-bener ini banget sih di WhatsApp nah mungkin dari kita dari kanan ya Boleh kayak dari si misalnya Bang Raffi. gini. Misalnya lu pakai IG terus kenapa lu pakai IG gitu kali Dik ya? Nah ya alasannya Misalnya itu kan Instagram. Boleh dari Ica coba nih. Oke, media Ica kan sosial. gamers juga ya. Bentar ya. Dan Media sosial yang paling sering digunain sih yang paling pertama, yang paling sering dibuka nih misal baru bangun tidur langsung dibuka itu WhatsApp sih. WhatsApp ya. Ya, WhatsApp. Emang Soalnya kan WhatsApp ya yang paling ini deh. info di situ kan banyak kayak udah banyak grup, ada grup kelas kan, kelas kuliahan lah, grup admin lah. Sekarang kan kayak aku ada sampingan juga kan jadi admin gitu. Di situ juga ada grupnya gitu. Jadi semua informasi tuh nyari semuanya di situ. Terus yang kedua itu Instagram sama Twitter. Nah, kalau yang dua itu buat cari kayak informasi berita sama hiburan sih. Lebih ke situ. Oh iya. Ya. Sama sih gue juga biasanya kayak gitu. Persis. Kalau lu Sal gimana Sal? Gue lebih ke Iya. WA sama IG sih. Itu dua tuh emang lebih paling aktif tuh gue di situ. Emang Iya, gue bisa kayak kalian nyari-nyari info-info kadang nggak cuma di WA doang. Kan kalau di WA kan gue yang kontak-kontak doang, yang kontak-kontak gue punya doang. iya Yang benar. biasa sama yang di grup kuliah, grup kampus. Iya. Kalau di Instagram gue juga bisa nyari info-info yang lain gitu. Kayak dari berita juga kan suka banyak yang di GG. Terus kayak soal lowongan-lowongan kerja. Iya sih Itu benar. makanya gue lebih aktif di IG sama WA. Itu sih alasan gue. Iya, Karena gue juga juga buat setuju. hiburan IG juga bisa sih. Benar. Sekarang kan ada video-video kayak meme-meme lucu gitu buat hiburan jadinya. nama imun ya. Sama ini paling TikTok. Oh, TikTok juga ya. Iya, TikTok juga lagi ngetren banget nih sekarang nih. sekali sih kadang buka TikTok. Lalu main juga berarti dong? Punya Joget TikTok ya? dong, cuman nggak bikin konten kalau gua. Oh, bisa Pargo ya? Bikin konten. Kagak bisa. Pargoy. Itu lagi rame banget tuh di TikTok tuh Pargoy itu. Iya tuh. Keren ya, media sosial menyebar banget. Pargoy aja bisa rame. Yang dari kecil sampai yang bawa bapak ada tuh di TikTok tuh kadang gue lihat. Iya ya. Kayak sekarang anak-anak kecil juga bermakin ya. Iya. Makanya kan dampak banget itu buat perubahan sosial kan. Benar, itu perubahan sosialnya kena banget sih. Iya. Kalau lu, sorry gimana? Lu pakai apaan aplikasi? Terus alasan lu apa? Media sosial. Kurang lebih sih sama ya kayak yang lain. WA sama IG. Kalau WA kan ya paling buat kuliah gitu. Buat lihat ada kelas apa. Kalau Instagram paling buat nyari info tentang materi perkuliahan juga bisa. Oh, sama lu buat sering hiburan juga sih. Buat nyari-nyari materi gitu ya? Di situ. Sama YouTube juga sih paling. Oh, benar, YouTube ya. Nyari tutorial. Oh iya, benar. Udah sih itu aja. 3 doang. Yang penting banget ya. Kayaknya semua orang tujuannya bagus semua gitu makanya. Oh, lu apa, Cak?
WA sih Gua yang kira iya. paling aktif karena buat komunikasi lagi sama lebih sering ke WA. Kalau untuk tadi kayak teman-teman kan kayak IG gitu, Twitter. Sebenarnya kalau IG itu aktif kalau misalkan lagi ada paid promote dari organisasi gitu kan, baru buka IG gitu. Cuma nggak terlalu sering yang buka IG banget gitu. Tapi kalau buat kayak kalau lagi gabut-gabut sih lebih ke Twitter sih, soalnya di sana ketika ada berita yang lagi trending tuh langsung jadi bahan omongan banyak banget sama orang-orang gitu loh. Jadi kita yang nggak tahu apa-apa ketika ngelihat tren. Iya, Mungkin sinyal ya, iya. lagi Tapi hujan. emang Dik, bener deh, Twitter tuh kadang infonya tuh lebih dulu gitu deh, kayak dulu koran apa, mungkin koran dulu apa ya, yang dulu atau koran lagi. Sindo koran masih gitu. Dulu mungkin ya itu Sidu koran. apa Sidu? Sidu bukan koran. Indo buku tulis. Oh, salah gue. Iya, pokoknya kayak gitu-gitu. Iya kan, kayak apa ya, lebih update gitu di Twitter. Lo main Twitter juga nggak pada? Dik? Main sih. Aduh, Paling kayak ngeliat-ngeliat kalau gue nggak ngerti dah. Maksudnya kalau dari segi enak gue mending IG sih, soalnya udah melekat gitu. Oke, sekarang mungkin dari ini nih, Bang Ralif nih. Gimana ya, Bang? Lo pakai aplikasi apa, terus kenapa alasannya yang bisa mengaruhi hidup lo? Pengaruh hidup. Oke, Pargo ya? paling yang pertama itu yang paling penting WA sih. Karena kan dari WhatsApp itu kan kita ya intinya simpan kontak ya. Kan sekarang nggak pakai SMS atau nggak telepon biasa lagi ya. Yang literally dia pakai pulsa. Nah sekarang kan ada WhatsApp yang itu dengan kita menyimpan nomor orang tersebut, kita bisa ngelihat dia status dia hari ini lagi ngapain, terus lagi foto profilnya apa dan bagaimana pekerjaannya dan lain-lain. Iya. Penting sih WhatsApp. Terus yang kedua, kalau yang saat ini sih yang lagi gue banyak sering buka sih LinkedIn tuh penting banget soalnya di situ kayak ada insight-insight baru, terus ada lowongan-lowongan kerjaan baru kan. Jadi kayak apa ya, gue lebih ya tiap pagi malah gue buka LinkedIn. Iya, emang LinkedIn Kalau habis penting nyalain ya. laptop kan. Lu semua pada pakai LinkedIn nggak di sini? Kalau gue sih pakai. Gue ada, cuman nggak gue buka tiap hari. Maksudnya ada aja, tapi notifikasi masuk sih. Di Gmail juga masuk ya. Iya. Itu. Ya sih, LinkedIn tuh apa ya, lebih buat kita nyari insight sih. Buat Insight kayak sih. kita nyari ide-ide kan. Kadang di LinkedIn tuh lebih apa ya, lebih ada comparison-nya sih, lebih ada perbandingannya gitu. Ya, Makanya benar. gue lebih suka pakai LinkedIn buat nyari informasi. Emang ya bagus ya LinkedIn. Ntar kita coba ini deh, review kali ya. Jangan deh, kelamaan. Tapi benar sedikit kata teman-teman tadi Dik, soal apa ya? Benar emang. Kayak bisa buat nyari kerja, kayak Instagram, dari Instagram bisa nyari kerja. Terus WhatsApp juga. WhatsApp rata-rata pada ini ya, aktif di WhatsApp karena mungkin buat ngobrol kan kita nggak mungkin langsung kayak misalnya baru bangun tidur harus ketemu orang itu, kayak buat ngobrol doang. Kayak sekarang ada WhatsApp ya, gue di Google Meet ya, Dika. Iya benar. Langsung dilanjut aja mungkin. Jadi menurut saya emang beberapa platform media sosial seperti LinkedIn, Instagram tuh dampaknya bagus banget ya, apalagi buat sekarang ya. Ya kan, Dik? Iya benar banget. Iya, karena dari itu kita bisa kerja juga, terus kita bisa cari hiburan dan juga banyak hal-hal benar.
di beberapa ya Dik ya. Apa terus gimana Dik? Lanjut ya Dika. Dika lanjutin Dik. Dik. Nah gimana Wan? Ada ini nggak? Ada Dika? Oke, ada ini ya kendala jaringan. Nah teman-teman, ini kan kita udah bahas nih beberapa platform-platform itu buat yang menurut kita perubahan ada perubahan nih buat kita gitu. Tadi juga teman-teman udah bilang juga sih dari perkataan pendapatnya tadi beberapa ada bilang dampak-dampak positifnya. Nah, dari itu semua pasti ada dari semua hal positif itu pasti juga ada dong dampak-dampak positif dari media sosial itu. Nah, kan banyak juga nih dampak negatifnya kayak ada apa aja sih Dik dampak negatifnya Dik? Negatifnya pasti kayak sekarang kan kayak media sosial mungkin beda era ya, mungkin kalau zaman dulu kan anak kecil masih belum main media sosial gitu kan. Kalau zaman sekarang kan anak kecil aja udah main media sosial, dimana dampaknya ya mungkin berkata kasar kan. Terus yang kedua udah nggak nontonnya yang enggak terus, apalagi kan media sosial kan banyak ya itunya aspek-aspeknya gitu, kayak aplikasinya kan banyak. Iya benar-benar kayak bisa juga sih kayak berita-berita hoax gitu kan, juga salah satu dampak media sosial juga kan, kayak kesalahpahaman. Iya, setuju. Itu kalau menurut saya sih dampak-dampaknya kayak gitu. Coba kita tanya teman-teman kali di kayak pendapatnya mereka nih. Siapa tahu mereka punya pendapat masing-masing terkait dampak negatifnya. Dimulai dari Ica mungkin ya. Selaku gamers nih. Mungkin di sisi games ya. Waduh. Kalau dampak negatif ya, kalau di sisi nih yang tadi kan katanya ngomongnya di sisi games, tentu aja jadi orang tuh kecanduan sama game ya. Kalau misalkan dia nggak pinter nih ngatur waktunya, ngatur hasratnya dia buat main game gitu, bisa dia kecanduan. Terus kalau di sisi lain ya dampak negatifnya sosial media itu justru karena orang gampang banget nih buat komunikasi, dia gampang komunikasi lewat HP, lewat internet. Jadi pertemuan buat tatap muka itu kayak ngobrol langsung itu tuh malah jadi semakin jarang gitu. Jadi sosialisasi tatap mukanya semakin jarang. Terus kalau misalkan kayak masalah-masalahnya nih yang kalau banyak terjadi ini, tentu aja banyak privasi orang yang bocor tentunya. Oh, gitu ya? Kan? Oh, benar. Sekarang lebih kayak gitu. Kayak contohnya tuh yang kalian tahu nggak sih berita yang filter Instagram yang sekarang itu yang yang baru ya? Ini ayo tunjukin foto kalian sama ini gitu. Nama panggilannya. Nama panggilan. Iya. Nah sekarang tuh justru kayak mereka tuh jadi lebih parah. Ada yang sampai minta foto KTP-nya lah, minta nama panggilan mereka. Jadi tuh kayak bisa disalahgunakan kalau dilihat sama orang-orang yang jahat lah gitu. Benar. Lagi rame ya. Tadi kayaknya beberapa orang ada yang ngepost juga tentang itu. Iya, ada beritanya barusan di Twitter tuh yang karena dia kena penipuan. Jadi penipunya tuh manggil nama kayak nama-nama yang biasa temennya panggil gitu. Dan dia tahu nama panggilannya cuma dikit. Ternyata dia baru ingat sehari sebelumnya dia ngupload posan di Instagram itu yang kata itu yang nunjukin nama panggilan kalian gitu. Jadi yang ini nggak sih yang ditipu uang, jadi minta transfer uang ya? Iya, dia nyangka itu ya. Gue baru kepikiran, padahal gue mau ngelakuin, mau bohongin orang. Jangan. Nggak boleh ya? Setuju sih, itu setuju. Modusnya seru juga. Iya sih, emang parah ya.
Terus juga gara-gara apa? Ntar dulu deh, kita tanya. Gue Sal dulu deh. Gimana Sal? Dampak negatif ini menurut lo? Dampak negatif ya. Kalau buat yang menurut gua dampak negatif dari media sosial ini sih lebih ke hoax sih, penyebaran hoax tuh, yang berita-berita bohong tuh. Tuh, bahaya banget itu. Itu yang biasa kena tuh, yang paling gampang kena tuh biasanya orang-orang tua tuh. Contoh sendiri emak gua. Contoh sendiri emak gua tuh, gua sering banget kadang kalau buka WA-nya, kalau lagi ngeliat, karena banyak banget tuh berita-berita nggak bener, berita-berita hoax, dan itu orang-orang tua tuh nggak mau percaya sama berita itu. Kayak misalkan dia dapat SMS kayak dari bank, kayak dia dapat hadiah, misalkan dia emak gue dapat hadiah 100 juta, padahal itu hoax, bohongan. Terus kayak ada berita gempa di daerah ini, padahal bohongan. Itu tuh orang tua nggak mau percaya. Itu sih dampak negatif banget menurut gue. Iya betul. Juga. Ya benar banget. Sering ya kayak gitu ya? Iya sering banget. Rata-rata emang orang tua yang kena. Orang tua gampang banget percaya gitu, dapat podcastan kayak gitu kan cepet banget tuh kalau misalkan dari grup-grup orang tua tuh. Iya benar-benar. Jadi nggak mau percaya. Itu sih dampak negatif menurut gue. Gue setuju sih. Hoax paling bahaya banget. Gue juga berita hoax. Kalau menurut Ansori gimana nih? Iya. Nih, gue izin off cam bentar ya, sinyalnya kurang bagus. Iya nggak apa-apa. Ya. Kalau menurut gue, dampak negatif dari medsos tuh bisa jadi orangnya jadi kurang sosial, karena kan apa-apa lewat media sosial itu, jadi kurang ngobrol sama orang. Terus juga bisa mengganggu kesehatan mata karena kan terlalu lama ngeliat HP. Jadi mata bisa capek juga. Apalagi sekarang kuliah online. Pegel banget ya mata ya. Berarti harus perkuliahan offline ya. Benar. Tapi kalau UAS jangan. Gue setuju sih kalau UAS offline. Oh enggak, Dik. Oh enggak dong. UAS jangan offline. Iya. Dika timnya Pak Kabul nih. Oh. Iya nih. Makanya dikasih nasi kotak sih sama dia. Iya. Jadi lebih ke ini ya, ke kesehatan ya. Kalau menurut Ansori. Kalau menurut ini Aca gimana Ca? Oke, ini gue juga izin off cam ya karena sinyal dari tadi. Ya nggak apa. Dampak negatifnya itu paling ini kurang peduli sama sekitar, karena kita tuh bukan kurang peduli kayak gimana, karena kalau kita udah fokus sama lagi pegang gadget, terus kita ngeliat media sosial, terus ada hal apapun di sekitar kita zaman sekarang ya, orang tuh bukan yang langsung membantu gitu loh, tapi malah kayak buat videoin untuk membantu gitu loh. Jadi kayak iya benar. Kalau yang urgent kita pentingin harusnya, tapi kita malah orang-orang sekarang tuh malah yang sering video dulu, yang penting viral dulu baru nontonnya nanti. Iya. Sama ini sih kesehatan mental. Kadang kan kalau di media sosial orang lebih nunjukin kebahagiaannya gitu kan. Maksudnya jarang orang yang nunjukin mereka tuh sedih-sedihnya ataupun mereka lagi susah-susahnya gitu kan. Terus kadang ketika kita nunjukin achievement kita ataupun kebanggaan kita di media sosial, kadang pasti ada aja orang yang bakal komentar gitu kan tentang apa yang kita miliki gitu. Terus dari komentar-komentarnya itu mungkin pasti ada komentar negatif dari orang-orang itu kan tentang diri kita gitu, dan komen-komen yang dari media sosial itu kadang membuat diri itu tuh menjadi kadang bisa bikin down juga gitu kan. Makanya sekarang tuh lebih kayak buat gak terlalu gimana banget sama media sosial ya sekarang gitu kayak IG gitu. Makanya kadang suka deaktif atau gak download aplikasinya gitu loh, supaya kayak bisa hidup dengan tenang aja gitu, tapi tetap dapat berita. Jadi kayak di sini lebih takut sama perkataan netizen ya? Iya, karena itu ngaruh banget gitu loh buat
mood gitu loh, buat Iya. mood kesehariannya gitu. Kadang kalau kita nggak mood seharian gitu kan kayak males gitu kan ngapa-ngapain aja, kayak belajar. Kalau lagi nggak mood gitu, satu nggak mood, pasti nanti ngaruh ke hal-hal lainnya lagi. Soalnya kadang ya di Instagram itu banyak abang-abang jago, bang jago sosmed, ya, mental sosmed, yang biasanya keluar-keluar di sosmed, tau gak sih lo pasti banyak banget nih yang kayak ada pembahasan nih Iya, di media ini misal, terus di komen pada kayak debat, adu argumen, bahkan ada yang sampai kata-kataan gitu, sampai ngatain apa ya, terus dia buka profil orang ini, terus dikatain lah profil orang ini gitu, padahal berasa jauh. sebenarnya. Iya, padahal lagi bahasan topik apa, tapi dia malah ngatainnya si profil orang itu kan jadinya di luar topik banget. Nah itu kayak mental sosmed sih, ya kan? Bener Iya, banget. Pasti banyak kayak gitu. Kan jadinya kita juga males ya lalu ini. Kalau menurut Bang Pip gimana nih? Kalau menurut gua itu yang paling pertama yang banyak mungkin orang-orang, ya kita nggak tahu ya, mungkin kita sendiri Pernah gitu. terdampak atau enggak, itu candu sih. Pernah nggak sih kalian tuh rela nggak tidur buat ngelihat misalkan FYP di TikTok atau di YouTube Short, atau enggak kalian lagi scroll IG tuh saking serunya kalian lupa waktu. Pernah nggak sih kalian begitu? Pernah, sering lah kita pasti pernah. Nah, itu candu itu hal yang ya mungkin 90% orang dengan kegiatan atau dengan media sosial tuh pasti ngalamin itu. Walaupun sekali ya, walaupun satu hari atau enggak 2 hari itu pasti pernah. Nah, itu sebenarnya bahaya juga buat kesehatan kan. Yang pertama itu kurang tidur. Nah, tidur itu kan paling idealnya ya, itu kan 6 atau enggak 8 jam. Nah, kalau tidur kurang kan kalian mau beraktivitas buat besok paginya kan jadi kayak lemes, terus kadang bangun-bangun suka pusing kan begitu. Jadi dari candu itu bisa ke arah kesehatan juga. Terus yang kedua itu kalian jadi lebih percaya diri di media sosial sih. Karena kalau misalkan gini, kalian presentasi terus upload ke YouTube, dibanding kalian presentasi di depan kelas, pasti lebih nyaman kalian presentasi upload ke YouTube, karena kan lebih percaya dirinya tuh di virtual gitu, dunia virtual. Sedangkan kalau untuk secara langsungnya tuh kalian ya belum bisa sepercaya diri itu. Gitu Berarti sih. mental online bener ya. Sekarang mental Itu online. sih. Ya. Gimana, Dik? Kayaknya teman-teman udah ngasih tahu nih Dik pendapatnya masing-masing. Iya. Kesimpulannya gimana Dik menurut lo? Ya dampak banyak sih ya, media sosial gitu banyak banget. Dari sisi negatifnya kayak yang tadi sudah dibilang sama Ansori, itu paling kayak mata ya kan, sekarang kan semua kan berkacamata gara-gara kena radiasi sinar dari handphone. Itu sih yang paling benar-benar berdampak. Terus kehilangan waktu, dari waktu keluarga, harusnya kita makan gitu kan, makan sama keluarga kita, terus karena kita masih sibuk sama gadget kita, akhirnya ya kita lupa gitu. Yang kayak gitu-gitu sih yang bikin sedih. Mungkin itu sih. Sama tadi benar tuh yang dibilang sama Ica, yang apa namanya, jadi apa ya, orang berani buat ngelakuin hal jahat, penipuan gitu, parah banget sih di sosmed. Itu parah banget. Ya emang lagi zamannya kayak gini ya. Jadi juga ini. Gimana Dik? Nah Dik, tadi kan udah nih, udah pembahasannya udah banyak nih. Penutup. Mungkin kasih kesimpulan kali ya. Kesimpulan Dik, kasih Dik. Enggak.
mereka yang kesimpulan. Kita dong simpulin dong. Kita kan ini maksudnya. Lari lagi. Jangan lari, Dik. Dika. Kelamaan nanti. Sorry teman-teman, nih Dika sinyalnya. Teman-teman ada yang mau ngasih kesimpulan nggak nih? Ayo dong. Kesimpulannya tentang materi kali ini. Ayo, Bang Raffi. Kesimpulannya pendek sih. Oke. Ada sih kesimpulan cuma pendek. Nggak apa-apa. Kesimpulannya itu aturlah waktumu. Udah. Oke, itu kesimpulan. Siapa lagi mau ngasih kesimpulan nih? Besal. Gua apa ya kesimpulannya ya? Belum dapet sih gua kesimpulannya. Cuman ini kali ya, apa ya? Kesimpulannya ya, mungkin jangan lebih ke ini sih ya, lebih apa ya, lebih ke sharing dulu sih sebelum lebih ke saring dulu sih dari info-info yang apa sih itu semboyan itu ya, Filter. kalau jadi info dari sosmed itu saring dulu gitu, jangan langsung percaya, jangan diambil mentahnya gitu ya. Nah, jangan diambil mentahnya ya. Itu sih kalau menurut gue. Iya, gue setuju. Oke. Mungkin terakhir gue kali ya kesimpulannya ya. Nah, lu bisa searching kan? Dik, gimana Dik? Kesimpulan Dik. Jadi ya, karena dari tema kita adalah perubahan media sosial dalam apa deh? Yap. Apa? Tema kita apaan? Perubahan apa? Peran media sosial terhadap perubahan sosial. Oh iya. Ya pinter-pinter lah kita bermain media sosial di era-era kayak gini gitu. Jangan sampai kita terjerumus gitu ke hal yang enggak di media sosial ini, karena kan di media sosial ini luas kan ya, kayak dari WhatsApp aja, terus dari yang tadi kita bahas dari Instagram, Twitter dan lain-lain, itu kan media sosial yang jejaringnya itu bukan hanya dari dalam negeri, tapi kita juga bisa akses di luar negeri. Jadi ya benar-benar kita harus pinter-pinter dah zaman sekarang untuk bermain media sosial, jangan sampai yang macem-macem. Paling itu aja sih, lebih pintar. Jadi kayak walaupun sosial media ini ngebantu kita banget, tapi kita harus bisa memfilter itu semua agar menjadi suatu hal yang positif ya, benar. Yang berguna lah. Ya, oke. Gimana teman-teman mau ngasih kesimpulan lagi? Mungkin ada yang speak up. Cukup kali ya dari ya udah mencakup semua. Oke, kalau udah nggak ada lagi pembahasannya, mungkin bisa ditutup ya, Vi. Tutup ya. Ya, Dika, sorry tadi ada hilang, sinyal gue hilang. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ditutup. Oke. Dibuka. Ya, oke, sekian obrolan santai, bener-bener santai ya, karena topiknya juga nggak ada, cuman santai aja, kita jawabnya tetap enjoy, tetap semangat ya, intinya tetap semangat, tetap stay safe, stay cool, stay Padang. Oke. Dik, tutup Dik. Kan yang buka, yang tutup dong. Sekian obrolan kita malam hari ini.
Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua bagi pengguna sosial media yang ingin melakukan perubahan sosial terhadap dirinya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Terima kasih. Salam ngosan. Dari postik. Langsung ini nih. Iya. Dik, lu langsung gabung aja main tadi langsung post. Nanti siapa namanya? Pak Karim